kita akan membahas tentang ATHG. Apa itu ATHG? ATHG adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sebelumnya, mari kita mengetahui dulu pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan yang dinilai membahayakan. Tantangan adalah suatu upaya yang tidak membahayakan tetapi harus diwaspadai. Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam yang bersifat tidak menyerang tetapi mempengaruhi pencapaian. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar yang bertujuan menghambat atau menghalangi proses pencapaian suatu tujuan. 1. ATHG militer. ATHG militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan negara. 2. ATHG non-militer. ATHG non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Contoh ATHG militer: A. Dari dalam negeri, seperti gerakan separatisme, aksi terorisme, konflik horizontal, konflik komunal, pemberontakan, dan kejahatan berbau sara. B. Dari luar negeri, seperti agresi, spionase, dan sabotase. Contoh ATHG non-militer: A. Dari dalam negeri, seperti kemiskinan, kebodohan. B. Dari luar negeri, seperti pengaruh arus globalisasi dan jaringan narkoba. Ancaman dari dalam negara dipicu oleh 1. Kebodohan, 2. Kemiskinan, 3. Keterbelakangan, dan 4. Ketidakadilan. Mengakibatkan 1. Separatisme, 2. Terorisme, 3. Kekerasan, dan 4. Bencana. Ancaman dari luar negara dipicu oleh globalisasi, sisi positif. Sisi negatifnya adalah gaya hidup konsumtif, pudarnya semangat gotong royong dan kepedulian, lunturnya nilai keagamaan, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. ATGH di berbagai bidang seperti bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Lalu, apa itu ancaman ideologi? Ancaman ideologi adalah ancaman yang berkaitan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila, yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, yang merubah cara pemikiran dan jati diri seseorang untuk menerima paham baru. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman negara di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dengan segala propagandanya dan liberalisme atau paham kebebasan yang mengancam ideologi negara Pancasila. Sebagai upaya untuk menghadapi ancaman ideologi yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: mengembangkan demokrasi Pancasila, menumbuhkan rasa nasionalisme, ikut serta membela dan menerapkan paham Pancasila. 2. Ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman di bidang politik. Ancaman politik adalah setiap usaha-usaha, aktivitas atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan ketuhanan, keselamatan warga dan negara. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Bentuk ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri antara lain:
1. Intimidasi, 2. Provokasi, 3. Blokade politik, 4. Terorisme, dan 5. Negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Ancaman di bidang politik asalnya tidak hanya dari luar saja, namun ancaman politik juga bisa datang dari dalam negeri sekalipun. Contoh ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri, seperti korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu negatif, dan pelanggaran. 3. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi. Bentuk ancaman dari dalam negeri. Bentuk ancaman ekonomi dari dalam negeri. 1. Inflasi. 2. Infrastruktur sarana serta prasarana yang tidak memadai. 3. Sistem ekonomi yang kurang. Dan 4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. 5. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Bentuk ancaman dari luar negeri. Bentuk ancaman ekonomi dari luar negara. 1. Ketergantungan yang tinggi pada pihak asing. 2. Gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas. 3. Kinerja ekonomi yang buruk. Dan 4. 5. Datangnya barang-barang dari luar negeri atau perdagangan bebas. 6. Perekonomian dikuasai oleh pihak asing seiring dengan mudahnya penanaman modal di Indonesia. Dan yang ke-7, persaingan bebas. Contoh kasus ancaman bidang ekonomi di Indonesia: krisis moneter, inflasi, dan COVID-19. Contoh kasus ancaman bidang ekonomi di Indonesia: 1. Naiknya pengangguran, dan 2. Naiknya nilai hutang negara. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya merupakan ancaman non-militer yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa di bidang sosial dan budaya negara kita. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah. Contoh agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan invasi Indonesia ke Timor Leste pada tahun 1975. 2. Pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah atau wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Contohnya seperti pelanggaran wilayah Laut Natuna. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan. Contohnya seperti G3OS PKI 1965
Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tahun 1950, Andi Aziz 1950, dan Republik Maluku Selatan. 4. Sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Contohnya sabotase Asian Games di GBK pada tahun 1962. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Contohnya seperti aksi spionase Uni Soviet pada tahun 1982. 5. Aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih sehingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perih kemanusiaan. Contohnya seperti bom Tamrin pada tanggal 14 Januari 2016. 6. Ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Contohnya seperti pencurian ikan di wilayah perairan NKRI oleh kapal milik nelayan Thailand. 7. Konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti kerusuhan di Timor Leste. Oke, itu saja pembahasan terkait ATGH yang dihadapi oleh negara Indonesia. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.